Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melawat kita, menjamah kita, dan menuntun kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami hampiri kembali tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Engkau melayakan kami Yesus. Jiwa kami haus, kami sangat rindu ya Tuhan Yesus akan hadirat-Mu. Itulah kesukaan kami Yesus saat menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau hadir ya Tuhan Yesus di dalam ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Ku datang ke
bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Mari mulai menyembah. Mari angkat suara kita. Dia layak terima pujian dan hormat. Dia layak terima segala kemuliaan. Sembah Yesus namanya, Raja di atas segala raja, agung dan perkasa perbuatan. Sembah, haleluya, sembah. Mari angkat suara kita, mari puji Dia, tinggikan Dia. Saat ini kami datang Yesus, kami membawa korban syukur kami dengan segenap hati, dengan hati yang rindu. Jiwa kami muliakan Engkau, ya Allah kami, ya Raja kami, ya Tuhan kami. Kami sembah Kau, kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Engkau layak terima hormat, terima pujian, terima glory dari kami Yesus. Biarlah segenap jiwa, segenap yang bernafas memuji Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau selama-lamanya. Mulia nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami kan tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sama-sama angkat suara kita. Inilah yang ku punya, Yesus, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku
Bapa. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan dengan segenap hati. Katakan, ku tak membawa apapun juga. Oh, saat ku datang ke dunia, kami kan tinggal semua. Ku tinggal semua pada akhirnya Yesus. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Dengan apa, dengan apakah kita balas kasih segala yang ku punya, itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya, Yesus, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sama-samanya
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba, yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, ini hanya ini Tuhan aku mau persembahkan hidupku ya Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih. Makasih Tuhan, Tuhan pilih kami menjadi anak-Mu. Doa saudaraku, Tuhan Kau hadir di sini. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Aku persembahkan hidupku ya Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk mengikuti-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terimalah ya Tuhan permohonanku ini. Doa saudaraku, doa penyerahan diri kepada Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Lihat aku ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan. Utus kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Perluas ya Tuhan daerah kami. Biarlah tangan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Perluas ya Tuhan pelayanan kami. Pakai lebih lagi Tuhan. Beri kami kemampuan, keberanian ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang lebih besar, yang terbaik ya Tuhan, yang ada ya Tuhan dari kami ya Bapa. Oh ya laba kasyala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Oh ya laba bala 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 bala. Ini doa kami, ini pengakuan kami. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang menjamah, yang menguatkan, menyegarkan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Bapa. Engkau sedang siapkan satu janji yang begitu besar di depan kami. Kami percaya makin lama ya Tuhan, makin naik, semakin baik ya Tuhan. Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan pekerjaan-Mu. Biarlah kami bisa menyelesaikan amanat agung ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah lewat hidup kami banyak orang ya Tuhan kenal Engkau, menjadi murid-Mu, diselamatkan ya Tuhan. Makasih ya Bapa, terima kasih. Makasih Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk bari ibu bapak. Shalom, puji Tuhan, kita senang sekali bisa kumpul sama-sama. Dan juga saudara yang mengikuti secara online. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara ya sebenarnya tentang hineni. Intinya saya dapatkan kata hineni, memang sudah lama banyak hamba Tuhan bicara tentang hineni. Tetapi ada satu sudut pandang yang baru ketika saya mendengar satu khotbah. Ini bukan khotbah orang Kristen, tetapi ini orang Yahudi namanya Rabbi Joshua Franklin, saudaraku. Dia bahas tentang hineni secara detail, secara lengkap. Saya mau ambil ya, kita akan baca sama. Tapi ini kaitannya saya akan buat yaitu dengan judul khotbah saya adalah hubungan antara rendah hati dan berbahagia. Ya, rendah hati dan berbahagia. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ya satu nyanyian ya yang ditulis oleh Maria, Ibu Yesus dari Lukas 1 ayat 48. Ini dasarnya, kita akan baca sama-sama ya. Setiap orang pasti ingin berbahagia. Saudara mau berbahagia, amin? Nah, kunci untuk berbahagia, makarios life ya. Ya, ini adalah rendah hati ya. Kita akan lihat, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, kita belajar dari Maria, saudara. Maria adalah kita kenal sebagai orang yang rendah hati. Dia bilang orang yang rendah hati adalah orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Saudara mau jadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan? Pasti orang yang diperhatikan oleh Tuhan, pasti dia adalah orang yang berbahagia, diperhatikan. Wah, kamu diperhatikan oleh bos. Ini anak diperhatikan sama orang tuanya. Artinya kalau diperhatikan, itu bicara perhatikan, kita bisa bayangkan tentang waktu kita masih kecil atau anak kita masih kecil. Selalu mata kita gak akan pernah lepas dari dia. Dia berjalan segala macam. Ya kan? Itu yang kita perhatikan. Artinya di dalam perhatian di sini, saudara, itu pasti ada apa? Perlindungan. Ada pemeliharaan. Ya saudara, ada tuntunan.
dan juga ada jalan, ya kan, untuk membawa kita untuk terus naik, ya kan? Naik. Jadi saudara yang kasih Kristus, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat, ya kan? Kata kunci dalam hidup itu bukan pengejaran tentang berapa banyak kita dapat. Kata kuncinya itu udah bahagia, makarios itu sudah. Nah, rendah hati dan bahagia ini tuh seperti saudara kembar, seperti koin, dua koin yang nggak bisa dipisahkan. Rendah hati dan bahagia itu berjalan bersama, sama seperti apa? Kebaikan dan kemurahan tuh Tuhan, dia selalu jalan bersama, nggak bisa dipisahkan, saudaraku. Nah, Yesus mengajar, saudara, sekali lagi saya mau kutip kata-kata Yesus, khotbah Yesus, yang kata Yesus, kata pertama yang Tuhan ucapkan pada waktu dia berkhotbah di atas bukit. Dia berkata apa? Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan sorga, petokos, miskin. Kata miskin dan Allah itu adalah begini saudara. Kita bahas tentang Lazarus kemarin. Itu miskin di hadapan Allah. Orang yang bergantung, dia berkata bahwa aku tidak bisa, ya kan, mencukupi diriku sendiri, berbuat sesuatu untuk diriku sendiri kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Itu namanya arti rendah hati yang sejati. Ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia yang punya kerajaan sorga. Tuhan tuh mau ngomong begini saudara. Sebagai lawan dari miskin di hadapan Allah itu apa? Sombong, arogan, angkuh. Tuhan mau ngomong begini. Ya, kamu tidak akan pernah bisa berbahagia. Ya kan? Jika kamu apa? Sombong, arogan dan congkak. Jadi Tuhan Yesus di sini mengajarkan tentang arti bahagia itu apa? Pertama, berbahagia itu bukan terletak pada keadaan yang ideal. Kalau saya sehat, kalau saya kaya, saya sudah sukses, saya segala macam. Ya, tetapi bukan apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam diri manusia, yaitu sikap hati yang ada dalam diri kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan ada beberapa berkat manfaat, ya. Bagaimana, kenapa kita harus menumbuhkan yang namanya sikap rendah hati. Kayak Tuhan ajar masuk bulan depan ini, yaitu bahwa tentang kerendahan hati, saudaraku. Ya kan, kita coba tumbuhkan. Kalau kita mau melihat hidup kita ngalami berbahagia atau makarios. Jadi ada dua hal paling kita bahas. Yang pertama adalah kerendahan hati itu dapat mengurangi stres. Kalau kita rendah hati, kita bisa mengurangi stres. Karena kalau kita rendah hati, kita akan berbahagia. Kebahagiaan itu sebenarnya suatu pilihan. Kita bisa berbahagia kalau kita memilih untuk berbahagia dengan cara berlaku apa? Rendah hati. Ya, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan apa? Tantangan, kesulitan, pencobaan. Ada banyak hal dalam hidup kita ini tidak berjalan, ya, semulus apa yang kita duga. Kita nggak pernah sering nggak nyangka kok bisa jalannya seperti itu. Ya, kadang hal-hal yang baik seperti kok menjauh dari kita, saudaraku. Yang dimana semuanya ini membuat kita menjadi apa? Stres, bingung, marah, kecewa. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, kebahagiaan itu tergantung pada apa? Pilihan. Ya, keputusan kita memilih untuk berbahagia. Jika kita ingin berbahagia, satu kuncinya tumbuhkan sikap rendah hati. Nah, kita lihat Maria, saudaraku. Kita lihat situasi Maria pada waktu seringkali kita rayakan Natal. Itu sebenarnya saudara dibalik daripada peristiwa Natal yang kita bisa pakai baju baru, kita bisa pesta, kita bisa makan, kita bisa ibadah. Tetapi sebenarnya Natal pertama itu saudaraku, ya kan, itu sebenarnya rangkaian daripada kesedihan, ketakutan, kecemasan, stres yang begitu besar. Daripada para tokoh-tokohnya kalau kita lihat saudaraku. Pertama Maria yang diberitahu kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak dan lain sebagainya. Lalu Yusuf, bagaimana kok tunangan istrinya sudah hamil duluan.
Saudara, belum lagi ibu-ibu, saudara yang punya bayi, ya kan di bawah 2 tahun, semuanya harus dibunuh. Itu peristiwa Natal, semuanya berjalan tidak sesuai dengan rencana daripada kehidupan manusia. Itu buat stres. Tapi dari potongan-potongan ini, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kisah daripada Maria. Maria sedang menghadapi situasi yang secara logika tidak masuk akal. Bagaimana, ya kan, mengandung, ya kan, tanpa suami, ya. Tapi respon Maria adalah dia merespon dengan rendah hati, ya. Dia bertanya, saudara, ya kan, bukan mempertanyakan, bertanya bukan untuk memberontak, menolak, tapi dia bertanya dengan rendah hati karena untuk tahu, untuk belajar. Dia tanya begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saya ini belum bersuami. Ketika dijelaskan oleh malaikat, saudaraku, ya kan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu dijawab oleh Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudaraku, saya melihat di sini, ya kan saudara, Maria merespon dengan rendah hati. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kalau misalnya sehari-harinya kita, kalau kita ngalami sesuatu yang kehidupan kita yang di luar kemampuan kita, di luar ekspektasi kita, mungkin responnya seperti Maria adalah kita berdoa, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, ya kan, aku tidak pertanyakan kenapa ini harus terjadi. Tetapi yang aku mau tanya adalah bagaimana caranya aku bisa mengatasinya. Berikan aku hikmat, berikan aku kekuatan, berikan aku penghiburan. Ya kan? Dan ajar aku bisa mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan dari kejadian ini. Katakan amin. Itu namanya ciri orang yang rendah hati. Dia bawa itu ke dalam doa. Bukan dengan berkata mengeluh, aku kecewa dengan Tuhan. Kenapa aku sudah gini-gini? Itu orang sombong. Itu tambah stres. Saudara respon yang seperti itu. Orang rendah hati tidak merasa harus tahu semua. Dan malu kalau nggak tahu. Orang rendah hati dia nggak akan. Kalau dia nggak tahu, ya dia tanya, dia belajar. Orang yang rendah hati tidak harus mampu, kelihatan mampu ngatasi semua, ya kan? Orang yang rendah hati dia bisa mengakui ada banyak hal yang aku tidak bisa kerjakan dan aku butuh bantuan. Dan orang rendah hati, perhatikan di sini, ini yang paling penting nih, saudaraku, ya kan? Dia bisa menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan itu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya doa, didoakan. Jadi rendah hati itu apa sih? Hati yang percaya kepada apa? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan. Ya ini keputusan Tuhan. Aku gak akan ganggu gugat. Ya kan? Tetapi aku percaya Allah berkuasa untuk melindungi aku, memelihara aku, dan memberkati aku. Supaya rencana Allah dalam hidup saya bisa diselesaikan. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau orang sombong, dia berusaha untuk menanggung bebannya sendiri. Sehingga hidupnya menjadi apa? Stres. Orang rendah hati bersandar kepada Tuhan. Saudara perhatikan perkataan Maria. Ya, pada waktu, ya kan saudara, dia bertanya, dijelaskan oleh malaikat, Roh Kudus akan menaungi kamu, ya kan, begini begitu dan lain sebagainya. Lalu sebagai Allah tidak mustahil. Lalu perkataan Maria dia tutup dengan perkataan begini, saudara, hineni. Dia berkata apa? Hineni. Katakan hineni. Hineni. Apa? Coba kita lihat perkataan hineni dalam satu kata, dalam satu kalimat sebenarnya dia berkata hineni. Kita baca Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, baca yang keras, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi di sini saudara, ya, kalau dalam satu kata Ibrani, ini dia mau berkata apa? Hineni. Ya. Maria mengaku identitasnya bahwa aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Katakan amin. Kadang-kadang saudara ada satu keputusan Tuhan. Ya, yang Tuhan putuskan atas hidup kita. Yang dimana hal itu tidak sesuai dengan doa kita, harapan kita. Saudaraku yang Yesus. Ada banyak hal yang tidak terduga bisa datang dalam hidup kita. Nah, hari ini renungannya adalah bagaimana kita memiliki hati seorang hamba. Yang selalu berkata, kalau ini keputusan Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, aku akan berkata, hineni. Saudara tahu, ini kata-kata ini yang saya belajar dari Rabbi Joshua Franklin. Dia bilang gini, apa kesalahan terbesar daripada Adam? Apa kesalahan terbesar dari Adam? Ya kan? Dia bilang begini, kesalahan terbesar Adam adalah dia tidak mengucapkan satu kata dalam bahasa Ibrani yang bisa mengubah segalanya. Dia tidak ucapkan hineni. Ketika Tuhan tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Tuhan yang mau katakan, ya kan, ingin dengar kata hineni. Nanti saya jelaskan saudara, apa arti kata hineni? Ini aku Tuhan. Saya ngerti, ini aku Tuhan artinya apa? Saya harus bayangkan, waktu kita ngomong ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Jadi kita perhadapkan segala keberadaan diri kita. Kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita. Sekegagalan kita, kelebihan kita. Segalanya. Dari dia, dari kita. Ini aku Tuhan. Aku di sini Tuhan. Aku ada di sini. Seperti Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, hineni itu maknanya apa saudara? Sebuah respon yang menyatakan kesiapan melakukan apa? Kehendak atau perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hineni itu adalah apa? Keterbukaan akan diri kita. Kita nggak jujur, kita nggak terbuka secara jujur. Tuhan juga tahu kok. Setuju gak saudara? Amin. Ya, itu hineni artinya apa saudara? Kita mau terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku sudah gagal, aku sudah salah. Tuhan, aku nggak bisa. Aku sudah usaha gagal. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia susah gampang ngomong hineni, tapi kenyataannya itu sulit, saudaraku. Tidak gampang nggak gampang dari kita akui kegagalan kita. Kenapa kita nggak gampang? Kita nggak mudah buat kita akui kegagalan, kelemahan, kekurangan kita. Kenapa? Karena kita takut nanti dipermalukan. Kita takut direndahkan, orang nggak hormatin kita lagi. Saudara, tapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan mau cari orang yang rendah hati. Ciri orang rendah hati, dia berani berkata sama Tuhan apa? Hineni Tuhan. Hineni Tuhan. Ya kan? Jadi kita hadir secara utuh apa adanya sama Tuhan. Seperti tadi lagu apa? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya mau jelaskan dulu ya di kitab Kejadian tentang Adam, saudaraku, supaya lebih tahu tentang makna rendah hati. Ini yang saya juga mau belajar. Saya suka sekali dengan tema tentang rendah hati, karena saya harus banyak belajar rendah hati. Setelah makan buah dari pohon pengetahuan, ya saudara, Adam dengar suara Tuhan. Ya, langkahnya, ya. Lalu Tuhan berkata, Adam, Adam, di mana kamu? Di mana engkau? Dia panik, dia bersembunyi. Lalu dia jawab dalam ketakutannya, aku takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Dia jawab itu. Saudaraku, respon Adam adalah apa? Ketakutan dan apa? Sembunyi. Bukan keterbukaan.
bukan tanggung jawab, bukan hineni. Rupanya saudara, kata-kata saudara Tuhan, pertanyaan yang Tuhan tuh tanyanya ayeka. Bahasa Ibraninya, kata si Rabi ini, ayeka. Ya kan? Di mana engkau? Itu sebenarnya Tuhan tuh tidak bertanya apa yang Adam lakukan. Dia tidak lakukan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Juga yang kedua, dia tidak tanya Adam ada di mana, di mananya secara lokasi, bukan. Dia sedang tanya, di mana hatimu sekarang? Di mana hatimu sekarang? Masih melekat enggak hatimu sama aku? Hatimu masih ke aku atau enggak? Hatimu sudah jauh dari aku. Kamu masih percaya enggak sama aku? Kamu masih bersandar enggak sama aku? Kamu masih enggak miskin di hadapan aku? Itu saudaraku. Jadi ini bukan pertanyaan tentang lokasi secara fisik. Tetapi pertanyaan tentang apa? Hati. Tentang pencarian jiwa. Tuhan bertanya bukan untuk dapat informasi. Oh, aku ada di sini, aku di sini. Enggak. Dia bertanya untuk apa? Introspeksi. Ayeka. Di mana kamu sekarang? Di mana hatimu sekarang berada? Panggilan Tuhan untuk intim mendekat kepada Dia. Katakan amin. Ya, saudara Yesus. Tapi Adam nggak ngerti. Dia pikir Tuhan ingin tahu di mana dia bersembunyi. Padahal Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan ingin tahu adalah kenapa kamu bersembunyi. Tuhan ingin Adam mengakui keadaan hatinya. Bukan sekedar tempat di mana dia berada secara fisik. Saudara bisa ngerti ini kerendahan hati gini, katakan amin. Ya, seringkali kita tuh kenapa kita nggak berani terbuka, tidak berani jujur sama Tuhan. Kita tutupi, kita bahkan berbohong sama siapapun. Ya saudara, karena kita ingin lindungi diri kita. Sombongan. Nah saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang menjawab hineni ketika Tuhan panggil. Itu pertama siapa? Abraham. Ya Tuhan. Itu kalau saudara ini hineni. Ya. Waktu Tuhan panggil Yakub, dia jawab apa? Hineni Tuhan. Waktu Tuhan panggil Musa jawab apa? Hineni. Ada saya tambahkan satu, saudara Yesaya. Ketika Tuhan bilang, siapa yang akan aku utus? Yesaya jawab, hineni Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Jadi kata hineni adalah, saudara, kata Rabi ini itu adalah artinya tuh kerentanan. Ya, kerentanan. Kedengarannya mudah untuk berkata hineni. Tetapi hineni bukan sekedar kata. Hineni itu adalah ekspresi dari apa? Kerentanan. Rentan itu artinya apa? Miskin di hadapan Tuhan. Lemah. Tidak mampu. Tidak sanggup. Tidak bisa. Tidak ada yang baik lah. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang bisa ditonjolkan, disombongkan. Itu hineni. Tapi hineni juga adalah ekspresi iman. Saudaraku. Ekspresi penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu artinya. Ya. Pada waktu kita berkata hineni di hadapan Tuhan. Kita berani tampil. Ya kan? Kita berani tampil. Sekalipun kita punya rasa malu. Rasa bersalah. Ya kan? Ketakutan, kelemahan. Kita tampil sama Tuhan. Hineni. Jadi artinya apa? Hineni bukan respon yang sempurna. Tetapi sebuah respon yang apa? Jujur. Tuhan gak tuntut kita sempurna. Karena dia tahu kita tidak ada yang sempurna. Hari ini saudaraku, ya memang ada banyak halangan yang tadi saya bilang. Untuk bisa ngomong hineni itu ada banyak gangguan ya, halangan. Ya, kita udah terbiasa kalau kita jujur, kita terbuka, kita ngomong sama orang langsung hakimi. Langsung dijatuhkan hukuman, dijauhkan, dan lain sebagainya. Jadi kita gak terbiasa pun hal itu. Jadi kita pasang itu saudaraku. Coba belajar saudaraku ya kan. Datang dalam hidup kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita ini kacau, rasa tidak layak,
Justru di saat itulah saat dimana kita paling perlu untuk datang kepada Tuhan dan berkata, hineni Tuhan. Hineni Tuhan. Maria berkata hineni saat Tuhan memanggil dia untuk sebuah penugasan yang suci dan mulia. Mengandung bayi Yesus, juru selamat dunia, anak Allah yang hidup. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padaku? Karena aku belum bersuami. Itu dia tanya dengan rendah hati, gimana mungkin? Aku tidak pernah kepikiran, tidak pernah tahu, dan tidak pernah ada. Ya kan, seorang gadis, seorang perawan, ya kan, bisa mengandung. Roh Kudus akan menaungi kamu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia gak perlu penjelasan detail lagi. Dia berkata, hineni Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan pernah berpikir, jika bukan aku yang kerjakan semua, makanya tidak akan beres. Kita ngerti batas-batas kemampuan kita. Katakan amin. Kita bisa menerima kenyataan, sekalipun kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saudaraku, kita akan mengerti bahwa sepanjang hidup ini selalu ada jarak antara kenyataan hidup yang kita alami dengan apa yang seharusnya terjadi. Tetapi kerendahan hati bisa membuat kita menerima kenyataan hidup ini dan memilih untuk tetap berbahagia. Katakan amin. Kenapa? Karena kita mau bergantung pada Tuhan. Kita percaya akan apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam, itu hanya orang yang rendah hati bisa percaya itu. Kalau kita rendah hati, kita bisa menghindari stres yang berkepanjangan. Sebab kerendahan hati memberi kita dorongan untuk bergantung pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan berkata apa? Hineni, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara bisa dan saya bisa mengurangi stres. Ya kan? Kalau kita belajar untuk berkata apa? Hineni. Saya berdoa saudara sudah diberkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dengan apakah? Dengan apa ku membalas kasih? Segala yang ku punya itu milikmu. Itu milikmu. Inilah yang ku punya. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara kita mulai renungkan diri yuk, di dalam mempersiapkan diri makan perjamuan kudus. Apakah kita bersandar kepada Tuhan? Ataukah kita bersandar kepada kekuatan sendiri, pengertian sendiri, kebenaran sendiri? Apakah kita seorang yang bisa mendengar nasihat,
tuntunan. Apa orang yang keras dengan pendapat dan kehendak sendiri. Menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah membenci, mudah pahit, mudah kecewa. Ayo kita bertobat, saudaraku. Minta sama Tuhan, biar ajar aku punya hati seorang hamba yang bisa berkata untuk setiap firman, setiap perintah dan kehendak Tuhan. Hineni Tuhan, hineni Tuhan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Pakai aku. Tuhan, ubah aku ya Tuhan. Mari saudara hadapkan. Tuhan tanya, di mana engkau? Di mana hatimu sekarang? Apakah hatimu masih melekat dengan Tuhan? Apakah engkau masih intim dengan Tuhan? Apakah engkau masih suka berdoa, menyanyi, bersyukur, berbahasa roh? Apakah engkau masih suka dengar firman? Kami mau belajar rendah hati. Orang yang rendah hati menerima kenyataan hidup, sekalipun itu pahit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Berikan roh yang rendah hati itu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.